Agung Sedayu Group yang akhirnya membantah pernyataan bosnya sendiri, Sugianto Kusuma. Loh, kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Agung Sedayu Group yang akhirnya membantah pernyataan bosnya sendiri, Sugianto Kusuma. Loh, kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Ya, memang 2 hari belakangan ini ramai diperbincangkan ketika Tempo kemudian memunculkan wawancara bos dari Agung Sedayu Group, yakni Aguan, atau Sugianto Kusuma, yang menyatakan bahwa membongkar apa yang disampaikan oleh mantan Presiden Jokowi dulu ketika masih menjabat sebagai presiden, kemudian tentang investasi di IKN, ini kan sempat ramai. Pak Aguan kan mengatakan bahwa ini seperti seolah dipaksa begitu untuk berinvestasi di IKN demi untuk menyelamatkan wajah presiden pada waktu itu. Dia kan berbicara seperti itu. Kemudian ini dimuat di Tempo kemarin dan ini kemudian menjadi ramai diperbincangkan hingga hari ini di media sosial. Nah, dengan dipaksanya itu untuk berinvestasi itu kan tapi nggak ada makan siang yang gratis, kita tahu kan. Nah, dengan adanya itu kemungkinan banyak sekali proyek-proyek di PIK Pantai Indah Kapuk 2 itu kan yang kemudian dijadikan sebagai proyek strategis nasional. Itu kan milik Agung Sedayu Group juga di PIK itu. Nah, itu seperti ada semacam imbal balik begitu, seperti ada imbalan begitu bahwa kamu investasi di sini nanti akan kita berikan ganti proyek di tempat lain. Kan seolah-olah seperti itu. Itu yang kemudian diceritakan oleh Pak Aguan di Tempo. Kemudian dimuat di majalah Tempo 2 hari yang lalu. Nah, kemarin ini kan kemudian muncul bantahan dari divisi legal Agung Sedayu Group. Tampaknya ini sepertinya mereka ini panik dan ketakutan begitu. Karena apa? Kalau kita melihat pernyataan dari divisi legal Agung Sedayu Group, ini kan kemudian menggunakan hak jawabnya untuk membantah pernyataan bosnya di media Tempo. Pihak Agung Sedayu Group ini kan kemudian melalui divisi legal mengatakan bahwa ingin merubah judul, kemudian juga merubah isi artikel yang ada di majalah Tempo 2 hari yang lalu. Nah, divisi legal dari Agung Sedayu Group ini mengatakan bahwa tidak pernah ada pernyataan dari Pak Aguan yang mengatakan seperti itu. Ini saya bacakan dulu, ada contekannya, agak panjang soalnya. Setelah wawancara ini terbit, divisi legal Agung Sedayu Group mengirimkan hak jawab menyatakan keberatan dengan kata perintah dan kalimat kami mesti menjaga wajah presiden. Ini kan yang disampaikan oleh Pak Aguan di majalah Tempo. Divisi legal menyatakan Sugianto Kusuma alias Aguan tidak pernah mengatakan kalimat tersebut. Divisi legal Agung Sedayu Group meminta judul wawancara diubah menjadi investasi IKN memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Dan jawaban Aguan diganti menjadi tidak ada perintah ataupun permintaan, tetapi investasi IKN dilakukan setelah melihat ke lokasi dan ternyata memiliki prospek yang jangka panjang. Ini permintaan dari Agung Sedayu Group, divisi legalnya. Sementara dari Tempo sendiri kemudian juga memberikan klarifikasi bahwa telah memeriksa ulang rekaman wawancara dan memastikan pernyataan Sugianto Kusuma. Redaksi Tempo tidak mengubah judul dan isi artikel tersebut. Jadi, pihak Tempo ini bersikukuh bahwa ini berdasarkan hasil wawancara dan memang rekamannya sudah diputarkan ulang, didengarkan lagi bahwa pernyataan yang disampaikan Aguan itu ada di sana. Dan Aguan ini seperti seolah tidak keberatan atau kemudian juga seperti tidak ada beban untuk menyampaikan ini. Kalau kita melihat, Aguan ini ketika diwawancara itu kemudian dengan tertawa lepas, kemudian menceritakan semuanya dengan gamblang, seperti tidak ada tekanan. Karena kalau kita melihat, Pak Aguan di beberapa kesempatan itu jarang sekali mau diwawancara. Ini adalah kesempatan yang amat sangat langka. Pak Aguan ini tidak pernah diwawancara, tidak pernah mau diwawancara oleh media
meskipun media cetak, apalagi wawancara melalui media televisi. Jarang sekali, karena Pak Aguan ini mengatakan bahwa ketika dia tampil di televisi, ketika dia tampil di media, ini akan banyak sekali menimbulkan polemik. Dia bilang seperti itu. Makanya, ketika wawancara ini di media Tempo, kemudian menjadi sebuah kejadian yang luar biasa, yang sangat langka, Tempo tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan kemudian membongkar topeng dari Jokowi untuk sekarang ini terkait masalah investasi di IKN. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan besar sekarang, kenapa Pak Aguan ini tiba-tiba mau membuka ini semua setelah Pak Jokowi lengser sekitar 2 bulan ini? Kenapa seperti itu? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa menjadi seperti itu? Ya mungkin bagi saya, Pak Aguan selaku pengusaha dan juga teman-temannya yang lain yang kemungkinan tergabung dalam 9 naga itu, seperti ingin menunjukkan bahwa mantan Presiden Jokowi saat ini yang sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, tidak punya lagi power, tidak bisa menekan mereka, para pengusaha ini. Oke lah, dulu ketika masih menjabat sebagai presiden, bisa menekan para pengusaha ini. Para pengusaha-pengusaha ini kemudian diperintah untuk berinvestasi, kemudian untuk menyelamatkan wajah presiden pada waktu itu. Padahal sebetulnya tidak ada yang mau berinvestasi di IKN, kemudian diberitakan seolah-olah investor yang ada di dalam ini diutamakan. Kan pada waktu itu Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa investor itu banyak sekali dari luar negeri, pada antri seperti itu. Tapi pihak pemerintah pada waktu itu ingin memprioritaskan investor-investor yang ada di dalam negeri. Karena apa? Karena katanya investor yang ada di dalam negeri iri. Lupa kok yang sana dulu, kita kapan? Kan itu seperti itu yang disampaikan pada waktu itu. Nah, ternyata sekarang dibongkar oleh Pak Aguan ini bahwa ternyata nggak seperti itu. Bahwa mereka ini diperintah untuk berinvestasi di IKN untuk menyelamatkan wajah Presiden Jokowi pada waktu itu dengan imbalan tertentu seperti yang terjadi di Pantai Indah Kapuk II pada saat ini. Itulah yang terjadi. Nah, sekarang juga menjadi pertanyaan besar, kenapa PT Agung Sedayu Group melalui divisi legalnya kemudian buru-buru tiba-tiba membantah ini semua seperti seolah-olah ketakutan, seperti seolah-olah ada tekanan, mungkin juga ada intimidasi, buru-buru merevisi apa yang disampaikan oleh bosnya, Pak Aguan ini. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Memang berita ini tidak dimuat di media mainstream, ada di beberapa media non-mainstream. Makanya masih diragukan apakah ini benar atau tidak. Tapi kalau misalkan pihak Tempo sendiri tidak merubah, kemudian tidak mau mengganti judul dan isi artikel, ini kan kemungkinan memang apa yang disampaikan oleh Pak Aguan ini adalah benar adanya karena mereka punya bukti rekaman. Karena apa? Ya karena setiap kali ada permasalahan, ada pertanyaan misalkan, kan biasanya kita selalu mengambil jawaban yang pertama. Kalau misalkan jawabannya ini sudah direvisi, biasanya kan nggak berlaku, kan seperti itu. Ini sudah menjadi hukum alam. Nah, mungkin inilah yang sekarang menjadi perdebatan di internal divisi, di internal Agung Sedayu Group. Mungkin ada tekanan dari pihak mantan penguasa. Mungkin, saya tidak menuduh, tapi kan ada dugaan seperti itu. Karena aneh aja gitu, tiba-tiba ketika bosnya ini mau speak up, kemudian setelah speak up dan wawancara ini diterbitkan, kok tiba-tiba harus direvisi, harus diganti judulnya, harus isi artikelnya diganti. Ini kan mencurigakan. Ada apa sebetulnya? Mungkin mereka ini masih ketakutan. Kalau Pak Aguannya mungkin sepertinya sudah nggak takut lagi, karena mungkin merasa sudah terbebas dari tekanan, kemudian juga sudah merasa punya backingan yang baru, mungkin seperti itu. Tapi kan anak buahnya yang ada di Agung Sedayu Group ini kan seolah-olah mereka ini seperti ketakutan. Jangan-jangan nanti ada apa-apa dengan kita, dengan perusahaan kita. Sepertinya begitu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ini kita nantikan saja nanti. Apakah ini kemudian akan terbuka topeng-topeng atau kedok-kedok selanjutnya dari mantan Presiden Jokowi yang banyak sekali menimbulkan kehebohan, yang sudah banyak sekali membohongi kita semua, ataukah ini kemudian akan dibungkam, kemudian ini akan selesai sampai di sini saja. Ya kita tunggu saja, tapi yang jelas kebenaran itu pasti nanti akan menemukan jalannya sendiri. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.
kebenaran akan menemukan jalannya.